Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Mariana Deong, mahasiswa PPG asal LPTK Merauke, akan melaksanakan kegiatan PPL yang kedua. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan baik dan sehat. Baik, anak-anak sudah duduk dalam kelompok toh? Ya, baik. Sebelum kita berdoa, Ibu minta untuk kita buat yel-yel dulu. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan buka dengan doa pembuka. Ibu minta anak-anak untuk duduk dengan rapi, dengan sopan, sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua, sehingga Engkau masih menghimpun kami di tempat ini dalam keadaan baik. Sekarang kami akan memulai pembelajaran kami hari ini. Kami mohon sertailah kami selalu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baik. Ibu absen dulu. Ibu absen dulu. Lina, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Baik, hari ini semua hadir. Siapa yang masih ingat? Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Yesus menerimakan 5.000 orang. Ulang kembali, tentang apa? Yesus menerimakan 5.000 orang. Iya, Yesus memberi makan 5.000 Orang. Jadi pelajaran minggu lalu itu Yesus memberi makan 5.000 orang itu mau memberi contoh atau mau mengajarkan kepada kita untuk kita selalu hidup berbagi dengan orang yang tidak punya. Jadi itu adalah contoh. Yesus memberi makan 5.000 orang itu contoh untuk kita supaya kita harus hidup selalu berbagi. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Baik, anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak mengenal Allah yang menyelamatkan manusia melalui peristiwa Yesus yang mengampuni. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak mengenal Allah yang menyelamatkan manusia melalui peristiwa Yesus yang mengampuni. Baik, anak-anak sudah mendengar cerita tentang memaafkan teman? Sudah. Ya,
Minggu lalu ibu sudah pesan supaya anak-anak membaca cerita tentang memaafkan teman. Baik. Ibu mau tanya dulu. Mengapa Leni menangis? Siapa yang bisa jawab? Iya, Lina. Karena tasnya basah. Iya, Leni menangis karena tasnya basah. Anak seperti apa Marcel dan teman-temannya? Mereka adalah anak-anak yang nakal. Iya, mereka adalah anak-anak yang nakal. Mereka itu yang membuat tas Leni basah. Orang seperti Marcel dengan teman-teman itu termasuk anak yang baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Baik. Karena anak-anak sudah duduk dalam kelompok, maka anak-anak membaca dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Anak-anak baca dalam kelompok, terus diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kelompok. Bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Baik. Tulis pertanyaan berikut. Kemudian anak-anak diskusikan di dalam kelompok. Sebentar ketua kelompok mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok. Baik, pertanyaan yang pertama. Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya? Mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakaknya? Pertanyaan yang kedua. Siapa tokoh yang paling baik dalam bacaan tadi? Anak-anak silakan berdiskusi dalam kelompok. Si bungsu. Diskusi di dalam kelompok. Sudah selesai diskusi? Sudah. Baik. Kelompok mana yang siap untuk tampil? Baik, kelompok 2. Silakan membaca hasil diskusi kelompoknya. Si bungsu ingin pergi ke kota dan hidup berfoya-foya di sana. Iya. Jadi, pertanyaan yang pertama, mengapa si bungsu pergi meninggalkan ayah dan kakak-kakaknya itu? Karena si bungsu ingin pergi ke kota untuk hidup berfoya-foya di sana. Di sana dia menghabiskan semua harta kekayaan yang dia punya. Pertanyaan yang kedua, siapa tokoh yang paling baik dalam bacaan itu? Bapak. Iya. Jadi, dalam bacaan tadi, tokoh yang paling baik dalam bacaan tadi itu adalah Bapak. Bapak itu adalah sosok seseorang yang baik hati. Bapak yang mengampuni. Itu terlihat di dalam anak yang hilang itu. Anaknya sudah buat kesalahan, sudah buat dosa, tetapi anaknya mulai sadar dan kembali. Bapaknya tidak menolak, tetapi menerima anaknya dengan sukacita. Baik, dari semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi, maka kita membuat rangkuman dari hasil diskusi kelompok. Karena kalian sudah menyampaikan semua hasil diskusi, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa kenikmatan duniawi, keserakahan, mementingkan diri sendiri merupakan awal manusia jatuh dalam dosa. Sosok anak yang hilang dalam kisah ini sebenarnya lebih tepatnya diberi judul anak durhaka, bukan anak yang hilang. Si anak durhaka itu
ingin hidup senang sesuka hatinya, bebas dari kewajibannya membantu orang tuanya menggarap ladang, menjaga binatang-binatang. Kemudian Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dan ingin kembali kepadanya. Allah Bapa menerima siapapun yang bertobat dengan tulus dan ingin kembali kepadanya. Inilah letak penting kisah ini dalam keseluruhan rencana keselamatan Allah. Persoalannya, bagaimana caranya supaya kita sebagai pendosa diterima kembali? Jadi ingat, bagaimana caranya kalau kita itu sudah berbuat dosa dan ingin kembali kepada kita punya orang tua atau kembali kepada Bapa, kita itu harus berbuat apa? Kita harus bertobat. Kalau kita belum bertobat, berarti kita belum bisa dapat pengampunan. Orang yang tidak bertobat dari kesalahannya, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Makanya anak yang hilang tadi, si bungsu tadi, dia karena sudah bertobat, maka dia kembali kepada bapaknya. Dan bapaknya penuh dengan sukacita menerima dan mengampuni anak yang hilang tadi. Anak yang sudah pergi ke kota, sudah menghabiskan semua harta kekayaannya, sudah hidup berfoya-foya di sana. Kemudian dia sadar dan dia kembali kepada bapaknya. Dan kita itu harus jujur mengakui kesalahan, meminta maaf kalau kita sudah berbuat kesalahan. Atau kita jangan meminta maaf. Minta maaf. Iya. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Kita meminta ampun. Kemudian kita harus bertobat. Sehingga kelak kita itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Baik. Kita sudah mengambil kesimpulan, maka dulu. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, terima kasih anak-anak. Apakah anak-anak suka dengan pembelajaran hari ini? Suka. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Kalau anak-anak melakukan kesalahan terhadap teman atau terhadap orang tua, apa yang anak-anak lakukan? Anak-anak harus minta apa? Minta maaf. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang pembelajaran ini. Sekarang kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau menjaga kami sehingga kami pulang dalam keadaan baik. Apa yang kami belajar hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami kelak. Semua doa dan harapan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak.